Gue tuh selalu overthinking. I'm never, hardly ever very very happy. Jarang puas sama hidup gue. Cemas berlebih dan selalu ingin apa yang orang lain punya gitu. Jadi I'm not in peace with myself. Jadi manusia beradaptasi terhadap kebahagiaan juga. Hai everyone. Jadi hari ini kita akan ngobrolin sesuatu yang seru banget menurut gua. Iya dong, seru menurut gua, orang kata gua. Oke, jadi yang akan kita obrolin hari ini adalah tentang keuangan dan mental health. Menurut riset dari Money and Mental Health Policy Institute, ada 72% orang bilang kalau masalah kesehatan mental mereka itu memperburuk situasi keuangan. Padahal kalau menurut gua, situasi keuangan itu yang akan memperburuk mental. Tapi kan siapa gua? Orang gue your online money mom, bukan pakar psikolog, bukan mental health enthusiast. Nah, maka dari itu hari ini kita akan ngobrol sama seorang dokter, content creator juga, and my very very good friend, Bandoro. Thank you very much. Tepuk tangan dong, 2.000 orang di sini. Hai Bandoro. Halo Sar. Kamu nervous nggak hari ini? Lumayan. Ya udah. Debutnya soalnya di platform yang sangat keren gitu. Jadi gimana ya? Gue ngeliat lu tuh, waduh, jiper gitu sih. Jadi Bandoro ini he's my good friend dan dia juga seorang dokter yang sangat seru banget bahas konten-konten tentang kesehatan mental kan di Instagram. Gue dong ceritain dong sama kawanan beruang. Lo tuh latar belakangnya tuh sebagai seorang dokter apa, dan awalnya tuh seneng sama kesehatan mental tuh kenapa, dan ya tell us about yourself gitu deh. Oke. Mungkin background ya. Jadi gue itu dokter umum, ya, dan seperti segimananya dokter umum pada umumnya kan macam-macam nih ketertarikannya. Karena kan dunia kedokteran tuh luas. Ya, ada yang tertarik sama estetik, ada yang tertarik sama jantung, tertarik sama macam-macam ya, pencernaan macam-macam ya. Kebetulan gue tertariknya sama mental health. I see. Nah, tadi kalau kenapa seperti itu, sebenarnya latar belakangnya ada banyak, Sal. Jadi ada banyak banget faktor yang mempengaruhi kenapa akhirnya gue memilih mental health. Kenapa tuh? Ya, cuman salah satu yang paling besar, ya menurut gue yang lumayan signifikan lah. Jadi gue ini mungkin yang ada hubungannya sama keuangan ya. Iya. Jadi gue ini asal dari keluarga menengah sampai menengah atas. Ya, tergantung musim. Musim apa dulu? Pokoknya tergantung musim. Jadi gue asalnya dari keluarga ekonomi menengah sampai menengah atas gitu ya. Which means ya, uang gue tidak berlebihan banget, tapi juga nggak pernah kekurangan banget. Iya. Jadi hidup gue sebenarnya fine-fine aja secara finansial dari dulu. Ya. Dan gak cuma finansial gitu. Secara sosial, misalkan gue murid kedokteran, bangga lah ya. Iya. Pendidikan, oke. Ya gitu, hubungan sama temen juga oke. Ya, jadi banyak hal yang di hidup gue tuh fine-fine aja. Nah, tapi terlepas dari semua itu, ada fenomena menarik, Sar. Apa nih? Harus menarik nih ya. Ini kalau nggak magnet besi ya, menarik nih. Jadi terlepas dari semua kestabilan dan semuanya, gue tuh selalu overthinking. I'm never, hardly ever very very happy. Jarang puas sama hidup gue. Cemas berlebih dan selalu ingin apa yang orang lain punya gitu. Jadi I'm not in peace with myself. Dan itu pas kuliah baru gue sadari. Aku selalu nyari pengakuan orang lain, macam-macam lah gitu ya. Gue gak pernah puas. Dan gue juga melihat fenomena ini ada di luar gue gitu. Ya, kita bisa lihat orang yang punya sosial statusnya tinggi. Entah itu artis, entah itu orang-orang yang super tajir gitu ya. Pasti ada aja dari mereka yang very very unhappy with their life. Highly anxious, macam-macam lah. Ya. Di sisi lain gue juga lihat ada orang gitu ya di sekitar gue. Let's say orang yang secara sosial dan ekonomi tuh jauh di bawah gue. Cuman they can be very very calm. They're kind of happy with their life, tenang dan nggak banyak mau gitu. Jadi I feel in peace kalau ngelihat mereka aja. I feel in peace gitu. Dan ini beneran terjadi di sekitar gue. So gue bukannya uang atau status sosial itu nggak penting. Ya seperti yang akan kita bahas. It's very very important. Cuman gue ngerasa equationnya kayaknya nggak sesimpel makin banyak yang kita punya,
makin happy kita. Jadi there's something in the equation yang sebenarnya ada sesuatu nih. Jadi itu yang selama ini berusaha gue pecahkan gitu. Dari sosial media gue, dari tulisan-tulisan gue. Mungkin sebelumnya pernah buat podcast juga dulu banget tapi. Jadi that's the main curiosity dari gue gitu. Gue ingin men-solve apa sih persamaannya ya yang dibutuhkan gitu. Kalau menambah lebih banyak uang, lebih banyak status, lebih banyak pacar itu not works. Jadi apa yang harus dilakukan gitu. That's why aku mendalami psychology, neuroscience, psychiatry, even behavioral economics kayak gitu-gitulah. Ya apa yang mempengaruhi seseorang membeli sesuatu itu I try to learn all of those so I can understand the main questionnya tadi. Equationnya itu apa gitu. Itu latar belakang gue. Interesting. Mental health. Oke, tapi kembali lagi dari data yang gue bilang di awal, kan 72% orang itu bilang kok masalah kesehatan mental mereka memperburuk situasi keuangan dan asumsi gue adalah kayaknya situasi keuangan yang memperburuk kesehatan mental. Tapi kalau kata lo yang tadi, orang mau tajir, orang mau nggak punya duit, masalahnya tuh bukan di situ dan itu yang lo mau cek equation kan. Yep. Berarti asumsi gue salah dong. Berarti podcast kita udah selesai. Terima kasih. Bye. Gak salah. Salah. Jadi yang gue bilang tadi itu ya sebagian aja kan. Maksudnya it's not all rich people are unhappy. Banyak juga rich people and very very happy because of what they have. Ya nggak? Jadi kalau dibilang uang mempengaruhi kesehatan mental, pengaruh. Kesehatan mental mempengaruhi uang, pengaruh juga. Nah, tapi persamaannya tuh apa? Nah, that's what I'm trying to solve. Jadi apa yang beneran kalau kita beneran lihat dari seluruh aspek, apa sih yang beneran mempengaruhi kesehatan mental seseorang? Karena there's never been things di dunia ini yang beneran unifaktorial gitu. Semuanya multifaktorial gitu. Jadi that's what I learned. Okay. Ngomongin soal keuangan, ya it's complex. I can explain, ya. What makes mental health in a good shape, ya, bisa dibilang gitu. Gue tuh mau nambahin sih tadi yang lo bilang, lu pas ngeliat teman-teman yang kondisi finansialnya kurang dari lo merasa peaceful ngeliat mereka karena mereka itu nggak banyak mau ya. Gue merasakan hal itu Bandoro. Kan gue pernah kehidupan gue tuh kacau banget, kacau balau banget, bangkrut gitu ya. Dan pada saat gue bangkrut dan belum bisa mengatur keuangan sedemikian rupa, gue tuh nggak banyak mau tahu. Gue tuh nggak pernah gue terpikir untuk beli tas di atas 500.000 gitu. Jangan tas-tas yang puluhan juta, yang 500.000 aja. Gue nggak pernah kepikiran. Tapi sejak gue pengaturan keuangan yang lebih baik, berteman dengan teman-teman yang memang lebih stable secara finansial, sekarang ini ngelihat mereka, atau enggak kalau lagi jemput anak gue, mami-maminya tasnya at least Michael Kors yang 20 jutaan gitu. Gue kayak, kok gue jadi ada keinginan beli tas 20 juta ya, beli tas 500.000 aja gue gak pernah kepikiran gitu. Jadi bener kata lo, kayak semakin banyak lo tahu, semakin besar juga ekspektasi dan iya gitu, harapan lo terhadap dunia gitu kan. Iya bener, berarti ya I know exactly what you're talking about. Kayak nggak banyak mau tuh true, that's really true. Dan semakin banyak uang, bukan hanya semakin banyak yang bisa dilengkapi dalam kehidupan, tapi maunya makin banyak gitu. Iya, tapi masalahnya nggak bisa kan. Kita udah tahu there's something good out there gitu. You can't tiba-tiba nggak mau. Otak kita nggak bekerja seperti itu gitu masalahnya. Itu juga yang sebenarnya berusaha gue solve. Jadi banyak prinsip-prinsip psikologis, contohnya kayak hedonic adaptation. Hedonic tuh artinya kebahagiaan, adaptation tuh adaptasi. Jadi manusia beradaptasi terhadap kebahagiaan juga. Kalau lu pernah masuk ruangan gitu ya, yang awalnya bau makanan, terus lu stay di sana beberapa lama, let's say 10 menit, 15 menit, terus baunya hilang. Ya nggak? Lu keluar lagi, masuk lagi baunya ada lagi. Ya nggak? Jadi otak kita adapt. Otak kita adapt sama bau di ruangan, jadi baunya nggak kecium lagi kan? Sama kayak kebahagiaan. Ya, kalau kita dapat uang let's say 1 miliar, we're gonna be very very happy kan? Dapat tas baru, dapat pacar baru. We're gonna be very very happy. Ya, hubungan yang baru apapun lah gitu. Cuman ya seiring berjalannya waktu kurvanya tuh nggak gini, kurvanya begini. Jadi kita balik lagi ke baseline. Karena itu makanya yang gue bilang yang penting it's okay to chase what you wanna chase, but what makes you happy is the progress. Itu perubahannya yang buat kita happy. It's not a kondisi yang beneran permanen gitu yang buat kita happy.
Karena nanti semua yang berubah itu akan jadi background lagi. Jadi what makes us happy itu perubahannya, progresnya. Jadi kalau dalam perjalanan lu misalkan ngejar 1M, ntar lu dapat lagi 10 juta, 100 juta, atau lu dapat dalam perjalanan lu ketemu orang baru, lu dapat ilmu baru, that what makes you happy gitu. Jadi jangan sampai orang sangat fokus nih ke 1 miliarnya, tapi ngelupain progres-progres kecil yang sebenarnya bisa buat mereka happy dalam mengejarnya dan nanti mendapatkannya juga lebih happy. Kayak gitu sih. Wah. Tadi kan lu bilang ada kurva ya, dimana kalau lu peningkatan hidup lu meningkat, berarti kurvanya tuh nggak naik tapi kurvanya stable lagi, atau the law of diminishing returns terjadi gitu, dimana akan turun. Itu stabil apa nurun? Oke. Jadi gini, sebenarnya orang harus paham ya. Kalau yang namanya emosi itu selalu berubah kan. Hari ini saya let's say pindah ke mansion baru, atau nggak gini Sar, I have a very very good examples. Okay. Lu let's say lu menang uang ya dari manapun itu 10M. Oke. Lu menang 10M. What will you feel? Happy ya. Very very happy kan. Ya, let's say you deserve that money gitu. You'll be very very happy. 10M. Oke. Lu menjalani hari lu 2-3 hari happy ya, ada beli macam-macam ya, tiba-tiba di hari ketiga Oke. ya. Ini uangnya masih lu pegang nih. Let's say masih full. Tiba-tiba ada yang nyolong uang lu. Oke. Di tabungannya sisa 30 juta. 30 juta. See. What will you feel? I will feel sad. Very very sad. Iya. Deep loss kan. Kayak wah, dunia ini nggak adil. Macam-macam lah, intinya sad kan. Padahal objectively speaking, lu masih nambah 30 juta uang lu. Iya, daripada beberapa yang lalu kan. Iya kan? Right. True. So with everything in this world, semuanya kayak gitu. What makes us happy adalah perubahannya. Bukan kondisi mutlaknya. Dan ini udah banyak riset. Ada lagi satu lagi. Lagi. Ada dua contoh. Ini ada 2 kondisi ya. Okay. Anggap aja ada 2 orang. Yang satu itu dapat menang lotre, ya ini let's say di US ya. Menang lotre ratusan juta dolar, which means triliunan mungkin di sini ya. Iya, triliunan. Yang satu menang lotre ratusan juta dolar, yang satunya lagi kena lumpuh di kakinya, paraplegia. Iya. Ya. Let's say kita ngomong mana yang lebih kita pengen dari 2 kondisi itu. Iya. Mana yang lebih pengen? Lotre kan, Iya. pastinya nggak usah mikir gitu ya. Iya. Terus kalau di track setahun kemudian, mana yang bakal lebih bahagia? Tergantung. Let's say ada ratusan orang yang paraplegia, ratusan orang yang menang lotre, dicek sama dia secara riset gitu. Kira-kira mana yang bakal lebih bahagia? Kayaknya yang paraplegia deh. Karena biasanya orang-orang yang dapat lotre kayak gitu, yang uang kaget, dia tuh nggak bisa manage uangnya, hilang dalam waktu yang singkat gitu. Terus dia kata lu tadi, yang balik ke yang hilang duitnya itu kena mental, terus nggak bisa recover, ya nggak sih kayak gitu? I see. Oke, jadi kalau orang kan pasti pertama lebih pengen dapat lotre dong, menang miliaran gitu. Iya. And they will think that orang yang menang uang banyak akan lebih happy. Iya. Karena siapa yang mau kakinya lumpuh kan? Iya. Nah, tapi riset menunjukkan, ini ada di bukunya Daniel Gilbert, jadi he's one of top researcher lah in terms of happiness science gitu. Jadi di bukunya dia memaparkan riset ini, dan ternyata setelah setahun ketika dicek lagi tingkat kebahagiaannya, orang yang menang lotre tadi sama orang yang paraplegia, tingkat happiness-nya balik lagi ke baseline. Sama. Oh. Jadi there's no difference. I see. Padahal kondisi yang terjadi kan sangat berbeda kan. Ya, jawabannya tadi Sar, karena we tend to adapt sama happiness. Benar. We tend to adapt. Jadi there is nggak ada suatu kondisi state yang selama-lamanya yang permanen. I see. So the progress is way more important. Ya. Atau nggak meaning. Jadi orang kan sering I want to be happy gitu ya. Tapi kalau dari gue sendiri, setelah gue mempelajari happiness, the field of mental health, I think what we really want is a meaningful life. Karena we can be sad, we can be anxious, and still gue ngerasa ini tuh meaningful gitu. Kayak ngurus anak, capek kan? Iya. But it is meaningful for a lot of people kan.
Benar-benar. We have something kerja, lu ngebangun sosmed gini. I know it's very very hard kan. It should be very hard gitu. Tapi if you do it with passion, vision, macam-macam, itu akan kerasa meaningful. I think that's one of the key juga sih. Jadi not only happiness metricsnya, tapi seberapa meaningful juga gitu. Oh, that's interesting. Nah, tapi kan banyak banget kan saat ini orang yang lebih aware tentang kesehatan mental mereka. Dan walaupun lo sekarang masih dokter umum ya, masih OTW kan mengejar mau S2 lo untuk I don't know, maybe pursue mental health, jadi psychiatrist. Tapi of course dengan branding lo ya kan, dengan personal di sosial media yang mental health enthusiast, banyak dong mungkin pasien lo yang lagi lo tangani di klinik di rumah sakit yang jadi jatuhnya tuh curhat juga gitu tentang masalah mental health-nya. Nah, pernah nggak sih lo menemukan finding yourself di mana ada pasien lo yang punya mental health problem tapi disebabkan oleh tekanan finansial? I see. Pernah. Cuman siklusnya bukan financial dulu baru mental health. Oh, tapi mental health dulu, terus kena tekanan finansial, terus finansialnya buat dia makin punya mental health problems. Oh. Karena kalau masalahnya tekanan finansial yang utama, gue akan langsung suruh ke lu, Sar. bagus. Ini gitu, kita merger aja ya nanti. Itu merger deh nanti abis itu. Jadi gitu, banyak orang yang let's say dia lagi nge-strive for sukses gitu ya. Dia kerja mati-matian gitu. Itu highly stressful kan. Mungkin dia punya basic anxiety juga, dia punya trauma masa lalu yang belum diproses, ya dia punya issues dari keluarga, dari pasangan, dari social belum diproses, tapi dia kerja high stress, akhirnya dia nyampe titik tertentu terus breakdown, Sar. Sounds like me. Ya, jadi I mean fenomena itu umum gitu terjadi di luar, dan mungkin banyak orang juga ya yang mungkin mengalami, kalau dari salah satu pasien gua gitu ya, dia nih nyampe ke titik dimana dia mengalami panic attack. So very very highly stressful dengan berbagai macam bagasi problem di belakangnya, and breakdown, panic attack itu kan kalau teman-teman mungkin yang pernah tahu atau pernah ngerasain gitu ya, sangat gak enak, nafas berat kayak dari sedotan, jantung debar-debar, kerasa kayak mau meninggal, sampai masuk bulak ke rumah sakit gitu ya. Dia mengalami itu. Dan akhirnya panic attack itu sendiri ngebuat dia trauma sama panic attack-nya. Nah, Iya. jadi sekarang dia nggak mau, sekarang dia nggak berani, nggak kayak dulu lagi, nggak berani bersosialisasi seperti biasa, nggak bisa seproduktif biasa, karena dia takut kalau keluar ketemu orang banyak, panic attack-nya akan kambuh. Nah, ini ngebuat bisnisnya, income-nya turun. Bisnis dan income-nya turun, makin anxious, makin stress, makin ngerasa sad, nggak berguna. Gitu. I see. I think that's the cycle. Jadi itu faktor banget ya untuk faktor yang akan memperburuk situasi kondisi mental seseorang kalau kondisi finansialnya juga tidak mendukung. Yap, karena ya balik lagi ya, untuk hidup butuh uang, untuk ke psikiater, psikolog, you need money. Ya, BPJS bisa sih, tapi ya everything needs money. Ya. Dan satu lagi, mungkin uang itu sangat erat sama persepsi kita akan diri kita sendiri. Jadi kalau the amount of money we have, ini misalkan kondisinya kebutuhan dasarnya udah tercukupi ya. Tapi kadang-kadang kalau pendapatan kita kurang, nggak sebanyak si ini, nggak sebanyak istri gua, misalkan gitu ya. It makes you feel down kan. Jadi uang bisa pengaruh juga ke persepsi kita tentang diri kita sendiri. Ngebuat kita feel worthless, inferior, macam-macam gitu. Jadi that's the issues I think. Benar. Terus menarik banget sih gimana uang itu akan menambah beban mental seseorang yang udah ada. Nah, terus kalau misalkan beban mentalnya udah ada kan, lu harus ke mental health profesional kan? Mana di Indonesia masih mahal-mahal lagi katanya ya. Terus jadi makin kepikiran lagi gitu. Nah, terus ada riset lagi nih dari The Mental Health Policy Institute. Cuman 22% orang dengan masalah kesehatan mental yang pernah bicara sama dokter umum doang nih, belum sampai ke psikiater nih, dan sama dokter umum atau social worker lainnya tentang kesehatan mental mereka yang ada hubungannya terhadap keuangan. Itu tuh baru dokter umum loh, bukan sama psikolog atau psikiatris. Yes. Iya, kayak gitu. Dan
ada 72% responden juga yang bilang bahwa masalah kesehatan mental mereka itu emang memperburuk keuangan mereka juga gitu. Tapi kan kalau misalkan udah kena mental health problem harus disembuhkan kan seperti sakit pada umumnya gitu ya. Tapi stigmanya adalah konsultasi ke mental health professional itu mahal, dan menurut pengalaman gue juga lumayan mahal. Jadi ada pernah sempat gue ke both psikiatris dan psikolog di Indonesia. At least itu tuh sekali ketemu gue bayar 800.000 sampai 1,5 juta, belum termasuk obat ya kalau ke psikiatri gitu. Dan that's not small amount of money untuk semua orang. Bahkan waktu dulu pun gue kayak please gue harus cepet sehat mentalnya gitu biar nggak keluar duit lagi kayak gitu. Tapi emang sebenarnya berapa sih yang harus disiapin gitu uangnya kalau mau ke mental health professional? Kalau di Indonesia sendiri ya, jawabannya sih bervariasi, Sar. Ya, cuman ya tergantung dulu nih, balik lagi. Tenaga kesehatan mentalnya yang mana? Ya semuanya oke. Ya kalau dibanding nggak sama sekali, apapun oke. Nah, you can go to the psychologist, psikolog, bisa ke dokter, atau yang lebih spesialis lagi psikiater atau konselor. Ya, kalau psikolog itu dia berentang antara menurut riset saya nih ya, ini bisa jadi bervariasi lagi, sekitar 200-300 ribu sampai 1 juta. Yang 1 juta juga ada gitu. Jadi tergantung siapa psikolognya gitu ya, tergantung di mana, macam-macam ya. Itu rentangnya ya. Terus kalau dokter umum ya, dokter umum atau psikiater gitu ya, mungkin biaya konsultasinya sekitar segituan juga ya, ratusan ribu ya. Tapi kalau ada obat itu dia bisa lebih mahal ya, bisa sampai jutaan let's say ya. Kan obat psikiatri kan lumayan long term itu, bukan obat yang kayak obat batuk pilek sekali 1 strip juga udah gitu ya. Jadi ini perlu long term gitu, jadi tergantung. Konselor ya sekitar segitu juga, ratusan ribu ya. Dan biasanya ya datangnya nggak cuma sekali terus tadi yang gue bilang, nggak kayak batuk pilek gitu sekali langsung oke. Tapi perlu proses ya beberapa kali ya, tergantung dari tingkat keparahan, masalahnya apa, macam-macam ya. Oke. Ini juga gue mau nambahin sih, karena gue sempat juga ada masa-masa di mana gue ke psikolog atau psikiater. Jadi buat lu yang nggak mau, you don't wanna feel like you're wasting money gitu ya untuk ke mental professional, make sure lu pada saat memutuskan memilih ke misalkan dokter A, mau konsultasi ke beliau gitu untuk masalah kesehatan mental lo, make sure bahwa dokter A ini sesuai sama lo gitu, cocok sama lo gitu. Karena pindah-pindah psikolog itu atau psikiater capek di mental itu tuh akan bikin lu mentally drain banget kayak gitu. Dan bukan cuman itu, berarti setiap kali kalau lu nggak cocok nih, kalau lanjutin lo akan mentally drain, it's not gonna be healthy for you anyway dalam long termnya, karena lo tidak merasa cocok dengan dokter tersebut. Lo harus pindah. Pas lo pindah berarti kan lo mulai dari awal dong ngobrol sama psikolog atau psikiater baru gitu. Jadi if you don't want to feel like you're wasting your money untuk ke psikolog atau ke psikiater, make sure bahwa lo tahu who you talking to, caranya gimana ya, tanya ke temen lo gitu, cari referensi bagus nggak ini si dokter ini, walaupun ujung-ujungnya juga kan cocok-cocokan juga ya. Yeah, I think ada benar sih, Sar. I mean research is very important ya. Maksudnya kita riset dulu siapa yang mau kita berobat gitu ya, atau nggak tanya teman tadi kayak yang lu bilang, it's very important ya. Tapi let's say nih teman-teman, ada yang pasti kan ada aja ya, let's say kita riset mau gimana pun pasti there's a chance, ada kemungkinan kita konsul mungkin awalnya nggak terlalu ngerasa cocok gitu. Mungkin 2 kali misalkan masih gitu. Ya udah kita jangan putus asa ya, kita cari lagi gitu. Karena basicnya tadi ya, mungkin pelayanan kesehatan mental itu kan highly subjektif. Kayak ngobrol kayak gini, ya banyak talking terapinya, macam-macam. Jadi mungkin karakter seseorang, karakter psikiater, karakter psikolog, karakter dokternya ya, itu ya lumayan berdampak buat kita. Karakter dia, pola pikir dia gitu ya. Ya intinya seperti itulah. Jadi ya tadi mencari kecocokan penting, tapi jangan putus asa nih. Let's say sekali nemuin, wah berarti nggak berhasil, berarti it's not works gitu ya. Karena pengalaman lu juga kan, ya ternyata setelah menemukan yang tepat dan cocok, it works kan gitu. Jadi itu research is important ya, tapi jangan putus asa. Let's say belum menemukan yang tepat ya, atau bisa jadi pertemuan pertama belum merasa cocok,
Tapi kedua, ketiga, keempat makin cocok. Ya gitu kan bisa juga kayak gitu ya. Manusia kan kadang-kadang butuh proses dulu untuk membuka diri. Kayak gitu sih. Jadi ya that's I think it's a good point juga dari lo. Nah, banyak orang kan yang malu gitu atau enggan gitu ngomongin masa keuangan mereka dan masalah mental juga. Gimana sih caranya ngubah stigma gitu, dan pada saat apa yang lu literally harus banget nih invest on yourself and talking to mental health professional? Oke. Jadi sebenarnya ya kalau setelah gue pikirin secara mendalam-dalam gitu ya, sebenarnya salah satu penyebab stigma menurut gue adalah pola pikir yang namanya all or nothing thinking, pikiran hitam putih. Jadi pikiran kalau orang itu either jahat atau baik, either sukses atau gagal, either punya gangguan mental atau tidak punya gangguan mental. I see. Kenyataannya yang namanya kesehatan mental, permasalahan mental itu kayak spektrum, Sar. It's a spectrum dari kiri sampai kanan. Everybody all over, dari kita semua gitu ya, ada di suatu titik di spektrum itu. Jadi mungkin orang yang punya gangguan kecemasan itu ada di spektrum paling kanan, paling parah. Ya, bisa jadi kita yang normal gini, ya kita ada di sini bisa jadi. Ya, teman kita ada yang cemasnya lumayan tinggi, mendekati dari yang gangguan cemas bisa jadi. I see. Let's say ada yang terdiagnosa depresi. Ya mungkin keseharian kita kan pasti sering ngerasa kosong, ngerasa hampa, sedih, ya kan? Nangis kalau punya masalah di kantor, ya bisa jadi kita ada di salah satu titik di spektrum itu. Ya demikian juga dengan kemarahan, adiksi, narsistik. Masing-masing dari kita ada sifat narsistik gak? Yeah, Content creator butuh sedikit punya sifat narsistik gak sih? Oh iya. Perlu kan? Jadi misalkan orang dengan narcissistic personality disorder tuh di sini, ya bisa jadi kita atau lo gua di sini juga nih. Gitu kan? Jadi it's a spectrum. Kenapa penting paham kalau ini adalah spektrum? Pertanyaannya kan itu kan. Alasannya adalah karena ketika kita tahu ada bagian dari diri kita yang serupa sama mereka yang terdiagnosa, nanti berubah, Sarah. Jadi yang keluar bukan judgment, tapi yang berubah, yang keluar jadi empati. Karena ada yang sama nih. Kayak kita dari berdua sama-sama dari Indonesia, sama-sama content creator, sama-sama apa misalkan narsistik misalkan ya, gitu ya. Jadi there's something we can connect to. Gitu. Jadi itu yang penting sih. Itu bukan antara iya dan tidak, tapi spektrum, teman-teman. Jadi ya itu. Maria Teguh. Oke. Jadi pada saat kita di spektrum mana harus konsultasi ke mental health professional? Oke. Jadi kalau dari gua sendiri ya, ada yang namanya kriteria 4D. 4D. Biar gampang aja gitu. Sebenarnya penilaiannya lumayan kompleks gitu, tapi kita buat simple aja, Sar. Gimana? Jadi ketika kita punya 4D ini, sangat-sangat dianjurkan untuk konsultasi ke tenaga profesional. Apa tuh? Untuk minta bantuan. D pertama distress. Oke. D kedua dysfunction. Oke. D ketiga dangerousness. Dangerousness. Ya. D keempat duration. Distress itu intinya simpel lagi nih. It's suffering, penderitaan pribadi. Ya. Kalau kita melihat ke dalam gitu ya. Kalau kita sering refleksi, nggak menghindar terus ngeliat dalam, kita tuh tahu sebenarnya, Sarah. Kalau kecemasan kita, it's something wrong with this. I feel empty almost all the time. Gitu, itu kita tahu. Gitu. Wah, kemarahan gue udah mulai kayaknya sangat gampang tertrigger nih. All my trauma is tertrigger terus. We know if we look inside. Penderitaan itu, suffering itu, pain itu yang namanya distress. Oke? D kedua adalah dysfunction. Dysfunction adalah distress yang mulai terlihat keluar. Let's say. Ngomel-ngomel ya? Iya, yang tadinya nggak main tangan sekarang main tangan. Kelihatan kan? Right? Yang baru-baru kasus KDRT yang iya benar. Ya, gitu. Ya itu gitu lah. Kalau anxiety yang tadinya bisa keluar, have fun, kerja, sekarang sering absen kantor, bolos kuliah, nggak berani ketemu orang, di rumah aja. Bisa, ya. Depression. Yang tadinya masih bisa seneng, makan-makan seneng, beli macam-macam seneng, jalan-jalan seneng, sekarang udah nggak seneng lagi. There's nothing we can be happy about. Itu. Ya macam-macam lah. Begitu juga dengan adiksi. D ketiga itu tadi dangerousness. Jadi dia udah mulai ada bahaya
yang bisa ditujukan entah ke diri dia sendiri, self harm, ya, macam-macam kekerasan diri sendiri ya, ada yang sampai mukulin sendiri, diri sendiri, jatuhin kepala ke tembok, banyak macam-macamnya banyak. Terus juga bisa menyakiti orang lain, gitu. Ya, kayak tadi yang kasus KDRT tadi, menyakiti orang lain, ya. Terakhir itu duration. Jadi kalau kita yang namanya orang baru ngalamin kejadian negatif itu normal ya, ngerasa sedih, kosong hampa, baru putus. Apalagi udah pacar, let's say pacaran bertahun-tahun, 5 tahun, 6 tahun, tiba-tiba putus. Sedih wajar nggak? Sedih. Wajar. Ngerasa kosong, ngerasa nggak ada jalan hidup, wajar. Gagal keterima, atau nggak kena layoff, macam-macam. Kan banyak hal negatif yang bisa terjadi. Nah kalau let's say beberapa minggu, emosi negatifnya muncul intens, itu normal kan? Ya wajar ya. Nah, biasanya di orang yang bisa coping, dia kan akan balik lagi tuh. Nanti emotional health-nya akan balik lagi. Ya, dia bounce back dari hal negatif itu. Nah, tapi di beberapa orang ada yang eventnya udah lewat, cuman emotional distress-nya tuh masih terus. Ya, jadi dia udah biasa aja, udah dapat kerjaan baru, udah dapat pasangan baru, tapi tetap terus-menerus. Ya, sense of trauma, sense of ketidakcukupan itu tetap berlangsung dan ngebuat dia distress secara emosional. Jadi itu ya, distress, dysfunction, dangerousness, duration. Jadi kalau berbulan-bulan, bertahun-tahun gitu. Terus kan tadi kita udah ngobrol, seru banget kan. Gue sampai kayak berpikir tentang kehidupan gue. Coba bisa nggak sih kita sekarang turn off our brain, terus kita main game? Siap. Yeay. Tepuk tangan dulu dong. Main game. Terus seluruh kerabat kerja yang bertugas ini ada berapa ratus? Oke, untuk Kasara dan Kak Bandoro silahkan dibuka yang ada di tengah-tengah kalian. Ada surprise di dalamnya. Wah, apa ini? Boleh dikeluarkan? Nah. Pernah. Nggak pernah, sama nggak itu? Sama. Pernah nggak pernah? Oke, terus jadi ini kita ngapain, Syams? Nah, jadi pada games kali ini Kasara dan juga Kak Bandoro akan menyebutkan sesuatu yang pernah atau nggak pernah Kasara dan Kak Bandoro alami dengan cara mengangkat kipas tersebut dan nanti ceritakan gimana sih kisahnya kalau pernah dan kenapa kalau nggak pernah. Oke, siap Kasara dan Kak Bandoro? Oke, ini yang menang dapat apa? Yang menang dapat sesuatu dari Kasara. Dapat kasarannya. Dapat Kasaranya, Bos. Udah sold out ya sama Papa Beruang. Oke, untuk yang pertama, pernah atau nggak pernah ngutang ke temen dan malah bikin hubungan jadi awkward? Nggak pernah. Nggak, anti ngutang. Sama? Ngutang dikit tapi nggak awkward. Hah? Tapi nggak awkward? Bikin awkward kan katanya. Oh, tapi nggak awkward. Kayak ngutang di warung, terus abis itu langsung bayar setelahnya gitu loh, yang bayarin dia dulu. I see. Gue nggak pernah ngutang kalau nggak punya duit. Gue minta kerjaan. Oh, I see. Jadi nggak awkward. Yeah. Oke, untuk yang kedua, pernah nggak pernah ngerasa tenang setelah gajian tapi stres lagi sebelum akhir bulan? Kenapa tuh? Ya duitnya habis. Hmm. money manajemennya kan gue pernah sempet jelek banget kan. Kalau aku dulu kedokteran kan sebelum bisa praktek itu ada internship. Ya gajinya sangat terbatas sih, Sar. Jadi makan harus sangat-sangat diatur. Di akhir bulan tuh biasanya udah nasi goreng sampai ini 10.000. Gitu. Tapi enak sih untungnya, match-nya banyak ya. Gue tuh pernah pas gue zaman-zamannya banyak utang banget. Gue gajian double digit beberapa kali UMR Jakarta. Tanggal 25 jam 10 pagi ditransfer. Jam 10.30 udah sisa 800.000 lagi untuk sebulan ke depan. So definitely gue pernah merasakan hal itu. Oke, next. Yang ketiga, mager bayar tagihan sampai kena denda. Wah, beda nih. Kamu gak pernah sih? Nggak pernah. Gue masih hidup sendiri. Belum ada tagihan yang gimana-gimana. Iya sih. Masih aman. Aduh. Lu kalau udah jadi ibu-ibu, tagihan rumah, listrik, air, sekolah anak, lesnya anak ada berapa tuh. Terus kalau misalkan ada email gitu ya, billing notice, tagihan gitu. Kalau nggak gue bayar pada saat itu juga gue lupa sampai ditagih sama miss di sekolah.
tipis belum bayar, bukannya gak punya duit, lupa sumpah. Karena saking banyak yang harus diurus kalau udah punya keluarga gitu. And as much as I hate it, as much as my husband is a feminist, it's fall on moms for some reason. So yeah, sebagai ibu-ibu, I see. Oke, nice. Next, pernah atau nggak pernah pura-pura lupa bayar utang karena takut ngomong ke temen? nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah karena nggak pernah ngutang. Kamu? Seingat gue sih nggak pernah ya. Kata lu. Iya, tapi mungkin memori salah, I don't know. Oke. Human have false memories. Oke, next. Belanja online cuma buat hilangin bad mood. Wow. Really? Nggak pernah. Nggak pernah. Gue tuh borosnya di ini, Sar. Borosnya di makanan. Nah, jadi kalau belanja online, ya ibu-ibu tuh sering ya kita lihat ya. Atau kakak-kakak juga sering. Jadi mungkin shopping kan part of happiness gitu. Kalau di gue lebih ke bahkan baju. Ini nih, ini bekas abang gue nih. Gue nggak tahu dia beli ya kapan. Celana ya 4 bulan lalu lah. Jadi gue jarang beli yang lain-lain gitu. Tapi makan emang gue suka makan. Jajan. Iya, beli makanan. I see. Kalau gue tentu saja gue pernah. Oke, next. Pernah nggak pernah nyesel belanja barang yang sebenarnya nggak butuh cuma karena barangnya diskon? Pernah. Kayaknya pernah tapi lupa aku. Mungkin dulu ya. Zaman-zaman Crocs diskon gitu. Mungkin gue nyesel. Yep. Gue pernah mahal lagi beli tas. Bodoh banget gue. Gak pernah dipakai lagi tasnya. Itu terbodoh gue. Mau dijual belum laku. Go. Oke, next. Pernah nggak pernah ngalamin momen akhir bulan nggak bisa makan enak? Nggak enak di sini maksudnya murah kan? Nggak pernah makan fast. Kalau Indomie? Iya, enak mah enak aja. Enak kan state of mind kata Iya, lo kan. Oh, oke. sangat highly objective. Ya kalau murah. Yes. Oke, next ya. Pernah nggak pernah beli sesuatu cuma karena FOMO? FOMO enggak pernah. Lo apa yang dibeli emang? Kayaknya dulu ya pas SD. Tajos, Hot Wheel, kayak. Tajos, lo tau gak sih Tajos? Yang ini kan yang, Yang Avatar itu. oh bukan ya, bukan yang di gini terus itu. Gue lupa pokoknya itulah, ada yang Avatar, dulu ada yang apa. Oh gitu. Iya macam-macam. Tajos. Kalau setelah dewasa lupa. Ban. Kan lo kan dokter ya. Itu tuh notabene banyak banget yang bilang bahwa, wih dokter gajinya gede gitu kan. Nah, saya ini kan banyak orang yang nggak bisa kuliah atau lanjut kuliah atau ngutang karena kuliah gitu kan, karena biaya kuliah makin tinggi. Kuliah sarjana ekonomi aja tuh bisa puluhan ratusan juta gitu. Gue pikiran biaya dokter kan pasti pendidikan dokter makin mahal ya. Nah, sebagai seorang yang udah jadi dokter nih, udah lulus kedokterannya, bisa spill nggak sih biaya kuliah kedokteran itu mahal atau enggak, dan how expensive it is to be a doctor, dan untuk balik modalnya tuh lama nggak sih? Oke. Mahal atau enggak kan tergantung siapa yang beli kan. Oh Iya yes. nggak? Benar. Iya nggak? Kalau ya aset udah triliunan kan masuk 1 M gak ada masalah gitu Iya, kan. benar. Tapi intinya, Sar, kalau kita ngomongin kedokteran, itu gue bisa bilang bervariasi. Tergantung, pertama, lu negeri atau swasta. Itu ya. Mahalan mana? Secara general, lebih mahal swasta. Secara general. Ya. Terus, lu masuk ke jalur apa nih? Kalau zaman gue ada jalur pemerintah, ada jalur mandiri. Mandiri itu yang univnya sendiri ngadain. Nah, biasanya jalur mandiri kan lebih mahal. Ya kan? Karena kalau pemerintah kan pasti ada subsidinya macam-macam gitu lah. Itu. Terus apalagi ya? Nah, dapat beasiswa apa enggak gitu. Itu kan nentuin juga. Jadi itu yang nentu. Terus tadi pertanyaannya apa? Mahal atau enggak?
kalau semahal apa bisa di spill nggak sih kayak kisarannya berapa dan Oke. dengan kalau udah lulus tuh cepet nggak sih balik modalnya? Oke, kalau kisarannya ya, kalau gua sendiri dulu, gua itu belasan. Miliar? Bukan. Enggak lah. Belasan miliar beneran? Enggak, belasan juta. Belasan juta per semester, no uang pangkal. No uang Ya, pangkal? karena gua negeri, jalur pemerintah. Oke. Beda lagi kalau ada yang swasta atau enggak yang negeri mandiri, biasanya kan ada uang pangkal biasanya. Gitu. Jadi waktu itu gua belasan juta per semester. Nggak terlalu mahal sih hitungannya. Iya, Ya. iya. Heeh. Terus ada juga teman gue yang 500.000 per semester. 1 juta per semester. Tergantung sama ininya, Sar. Pendapatan orang tua nanti dinilai lagi sama dia. I see. Jadi nanti suruh foto rumah, macam-macam gitu, kasih surat macam-macam. Nanti di strata. Itu kalau negeri. Kalau swasta mungkin ada juga kayak gitu-gitunya atau gimana, tapi yang pasti uang pangkal itu bervariasi ya. Puluhan, nggak ratusan bisa gitu. Ya tergantung lah, gue nggak bisa bilang. Gitu. Jadi beda-beda. Balik modal atau enggak, tergantung, Sar. Tergantung dari modal yang dikeluarkan kan. Iya, tapi kalau misalkan menurut pengalaman lu sendiri nih, karena kan lu udah berapa tahun lulus berarti dan Udah, ya lumayan lah. Pokoknya kalau dokter ya, gaji seorang dokter umum, ya itu bisa dibilang bukan gaji yang kita bisa tajir-tajir banget, tapi juga nggak jatuh kelaparan. iya. Ya. Kalau yang fresh grade ya sekitar berapa ya? 7, 8, 9 gitu. Belasan juga bisa dokter umum gitu ya. Tergantung dari dia di klinik atau rumah sakit, tergantung beban kerjanya, macam-macam. Atau mungkin dia ambil bagian lain kayak estetik. Nice. Mungkin ada yang ambil sertifikasi hipnoterapi, macam-macam, bisa nanganin pasien yang dari disiplin yang berbeda gitu ya. Gitu. Nah, kalau spesialis otomatis ya pendapatannya lebih banyak. Ya kan? Cuman sekolah lagi 4 tahun sampai 6 tahun. Iya. I see. Lama sih balik modalnya kalau yang dikeluarin besar. Cuman kalau bokap nyokapnya udah tajir, ya kan kadang-kadang kedokteran juga kuliah yang menurut gua banyak basis pride-nya kan. True. You want your kid to be a doctor to have some pride lah in the family or for himself, herself. Gitu sih. I see. Nah, gue tuh pernah lihat ada video ya, salah satu dokter juga yang dia bilang, Jir, kalau misalkan lu nyari duit, jangan jadi dokter, kata gitu. Dia kurang lebih summary-nya dari video itu adalah, lu kalau mau cari duit jangan jadi dokter, karena dokter itu duitnya nggak gede-gede amat kayak yang pendidikan orang. Is that true? Iya, tadi yang gue bilang, nggak bakal, kalau dosen gue ya mungkin sering bilang gini, ya kalau kamu jadi dokter, kamu nggak bakal kaya-kaya banget sekaya pengusaha, tapi nggak bakal miskin-miskin banget sampai susah makan. Dia bilang kayak gitu. Kalau mau ya dokter dan tajir ya you need to have something else beside of the practice gitu. Kayak siapa? Dokter Richard Lee mungkin ya, atau Dokter Tompi bangun klinik kecantikan or anything lah. Ya. Gitu sih sebenarnya. Ban. Lo ada gak sih tips praktis gitu yang bisa dilakukan secara singkat, padat, nggak banyak waktu gitu untuk ngatur stres karena masalah keuangan? Ada. Apa tuh? Praktis, singkat, cepat, padat kan? Iya. Telepon Sarah. Bagus pitching-nya ya. Pernah juga kan? Iya. Jangan lupa like, follow, subscribe, dan lain-lain. Terus gini bener, simpelnya kan gini ya, anxiety itu kan muncul karena uncertainty ya, ketidakpastian. Jadi kita nggak ada framework untuk mengatasi problem kita gitu. Ketika kita udah punya framework, ya makanya edukasi itu sekarang mahal karena dia ngasih kita framework. Dengan adanya framework, uncertainty atau ketidakpastian berkurang. Meskipun uangnya belum ada, at least gue tahu mau ngapain ya kan? Gitu kan? Betul, Jadi betul. ketika kita punya direction gitu ya, uncertainty-nya berkurang, anxiety cenderung menurun. Anxiety kan salah satu sumber utama dari stres, ya kan? Stres kan bisa karena anxiety, bisa karena marah, macam-macam. Tapi anxiety itu salah satu sumber utama. Jadi itu kepastiannya gimana? Belajar framework baru, di tracking uang yang keluar gitu ya. Kalau gue sekarang ada budget harian gitu, macam-macam. Budget harian, tracking yang kita keluar. Nah, semakin ada kepastian gitu, itu bakal nurunin anxiety-nya sih. Mantap. Oke. Sar, Iya. tadi kan kita udah bilang,
kalau uang itu bisa meningkatkan happiness, let's say, atau meningkatkan mental health kalau di-spend secara baik gitu ya, di-spend secara benar. Oke, kalau dari versi Sarah sendiri, jadi gini, uang kan bisa membeli kebahagiaan kalau di-spend secara benar. Betul. Kalau versi Sarah, gimana uang itu bisa membeli kebahagiaannya Sarah? Kebahagiaannya gue atau lu biar bahagia harus beli apa gitu? Enggak, ya bisa dua-duanya. Jadi kalau menurut Sarah sendiri, kan you think money is very important kan, and I agree with that totally gitu. Yeah. Yang gue penasaran adalah people kan have their own opinion about how money can buy them happiness. Iya. Kalau versinya Sarah ini apa sih? How money can buy happiness for Sarah? I see. Kalau menurut gue, happiness menurut gue itu adalah definisinya adalah gue punya banyak pilihan kayak gitu, dan salah satu faktor utama dari pilihan itu adalah fleksibilitas waktu dan resources. Maka dari itu kalau misalkan gue lagi semangat nabung, gue lagi semangat investasi, biasanya ada beberapa hal yang gue aiming, mau apapun itu biasanya tuh berfokus pada kalau misalkan gue melakukan itu nyari duit biar gue bisa punya waktu lebih fleksibel untuk spending time sama keluarga gue, sama anak gue, sama suami gue. Gue punya resources yang cukup biar anak gue bisa pinter, masukin ke sekolah yang baik, buat biar dia jadi mandiri dan jadi berkah buat orang lain. Gue pengen punya cukup resources yang bisa dibeli dengan uang biar gue sama suami gue bisa pacaran terus. Dan gue pengen dan salah satunya lagi gue punya akses untuk improve myself baik dari segi edukasi, kesehatan, dan kesejahteraan jangka panjang sih kayak gitu. Tapi menurut gue kalau misalkan money can buy happiness, karena happiness itu banyak bergantung pada kesehatan mental lo, your well-being, kesehatan fisik lo seperti apa. Makanya kalau lo punya uang gak ngerti mau dipakai apa, pakailah buat belajar, beli course, kuliah lagi, pakailah buat beli gym membership biar lo bisa olahraga, pakai PT, belilah asuransi biar kalau ada sesuatu yang terjadi yang tidak lo inginkan, lo masih terproteksi seperti itu. Highly agree. Ban, coba lihat jam kita beda. Iya betul juga ya. Tapi ternyata kita udah ngobrol, udah hampir mau sejam kita ngobrolin tentang kesehatan mental dan keuangan. By the way, thanks banget ya udah jadi tamu di podcast Beruang ini. Terima kasih Bandoro. Such an honor. Thank you, Moms. Kamu ada pesan-pesan nggak buat kawanan beruang? Mungkin ini ya, nggak ada yang namanya depresi. Adanya kekurangan uang. Enggak. Salah. Nanti lu dicabut izin dong. Enggak. Teman-teman, depression is real. Tapi mungkin tadi aja ya, kadang-kadang otak manusia itu punya semacam fallacy gitu. Jadi sesuatu yang kita rasa benar, padahal in actuality itu tidak sebenar itu. Contoh yang tadi gue bilang adalah kita cenderung beradaptasi terhadap kebahagiaan. Jadi kalau kita di pikiran kita akan ada sesuatu yang membuat gue bahagia selama-lamanya, happily ever after gitu ya. It's actually a fallacy. Jadi nyatanya hidup kita ya akan happy, akan biasa lagi, akan sedih, terus biasa lagi, happy lagi. Sama kayak dulu gue inget banget pas SD. Gue lihat ada anak SMP naik bajai sama temen-temennya, hangout. Wih keren banget, gue SD nggak bisa kemana-mana. SMP keren juga ya bisa hangout naik bajai. Gue SMP gue ngelakuin hal yang sama. Gue pengen jadi anak SMA. Wih anak SMA keren juga bisa bawa motor sendiri, mobil sendiri gitu ya. Wah gue udah SMA udah bawa motor mobil sendiri. Gue pengen kuliah gitu. Wah SMA nggak enak, pelajarannya banyak. Kuliah aja, belajar kedokteran aja gitu. Udah kuliah, ya gue jadi, wah apa nih teori-teori doang. Gue pengen jadi dokter beneran gitu. Terus sekarang gue jadi dokter. Gue pengen, aduh kalau dokter aja susah nih. Gue harus jadi ada content creator nih kayaknya. Nanti ada lagi pengen spesialis lagi, apa lagi macem-macem gitu. Bukan berarti kita nggak ngejar apapun gitu ya. Pengejaran itu sebenarnya bagus gitu, ngasih kita direction. Tadi ya direction, ngasih kita apa yang mau dicapai, ngasih kita spirit, motivasi macam-macam gitu ya. Tapi kita harus tahu juga nih, kalau
jangan sampai hal itu ngebuat kita ngelupain many small things di sekitar kita gitu. Kayak banyak small happiness, sense of progress yang bisa kita nikmatin sebenarnya. Ya, jadi kalau dapat 1M mungkin ya nambah 1 juta, 2 juta, 3 juta, 10 juta itu buat kita happy kan lumayan ya. Jadi happy-nya dibanding happy-nya 3 bulan lagi pas udah dapat 1M, ini tiap hari bisa happy lihat progresnya gitu. Gitu. Okay. Tiap hari bisa happy ketemu timnya. Gitu. Jadi it's a fallacy, tapi ketika kita paham it's a fallacy, kita jadi lebih menghargai the present moment gitu sih. Oke, kalau gitu thank you Bandoro. It's a wrap. Jadi buat kamu yang enjoy dengan podcast ini dan merasa mendapatkan manfaat yang seru dan bisa membuat kamu membuat keputusan keuangan lebih baik, subscribe, like video ini, dan share ke teman-teman kamu yang membutuhkan. Oke, gue Sarah, and I'm your online money mom. Sign out. Bye!